Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Program PAUD, Bapak Devi Sulaiman SPD MPD. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini. Adapun anggota dari kelompok 3 ada saya sendiri Nurmalayu Agistia, Anissa Permata Zaini, Putri Regiana Rabawi, Hilda Agusiani Sevik, Sri Endah, dan Burhanuddin. Yang pertama adalah kita akan membahas apa, mengapa, dan bagaimana itu KTSP. Yang selanjutnya, apa pengertian kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian ini diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Angka 19. Selanjutnya, apa itu KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD. Selanjutnya, mengapa harus KTSP? KTSP diperlukan sebagai acuan atau pedoman lembaga untuk 1. Menyelenggarakan program lembaga, 2. Melaksanakan berbagai layanan di lembaga, 3. Melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi hasil belajar. Adapun faktor-faktor pengembangan KTSP, perlu memperhatikan yang pertama keragaman geografis, yang kedua keragaman potensi sumber daya, yang ketiga ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda antar satuan pendidikan, yang keempat keragaman latar belakang dan kondisi sosial budaya, yang kelima karakteristik lembaga seperti lingkungan, sosial, peserta didik, visi misi, keagamaan, inklusif. Bagaimana menyusun KTSP PAUD? Prinsip-prinsip penyusunan KTSP yang pertama berpusat pada anak, yang kedua kontekstual, yang ketiga kompetensi dan dimensi perkembangan, yang keempat pembentukan kepribadian, yang kelima sesuai tahap perkembangan, yang keenam sesuai dengan cara belajar, ketujuh holistik integratif, 8 melalui bermain, 9 membangun pengalaman belajar, dan yang terakhir konteks sosial budaya. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai alur penyusunan KTSP. Alur penyusunan KTSP dibagi menjadi 5, yaitu analisis konteks, penyusunan, pengesahan, pemberlakuan, dan pelaksanaan. Dalam analisis konteks yaitu satuan PAUD membuat tim pengembang kurikulum terdiri dari kepala sekolah, guru, ketua yayasan, pengawas, dan komite sekolah. Selanjutnya, TPKS menganalisis, mempelajari dokumen perundang-undangan dan program yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada penyusunan. Penyusunan yaitu satuan PAUD melakukan rapat kerja yang dipimpin oleh kepala sekolah. Rapat kerja ini melibatkan guru, komite sekolah, dan pihak lain yang terkait. Rapat kerja ini membahas tentang hasil analisis konteks yang telah dilakukan. Selanjutnya ada pengesahan. Pengesahan yaitu dokumen KTSP yang telah disusun disahkan oleh yang berwenang. Cara pengesahannya, pengawas melihat kelayakan KTSP yang telah disusun, kepala sekolah mengajukan kurikulum untuk disahkan oleh dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk. Yang keempat, ada pemberlakuan, yaitu dokumen KTSP yang telah disusun oleh setiap satuan PAUD perlu dibuatkan surat keputusan penetapan pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP oleh kepala sekolah dan atau ketua yayasan pengelola. Dan yang terakhir ada pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu KTSP yang telah disusun harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga yang ada pada satuan PAUD tersebut. Selanjutnya, apa saja isi dokumen KTSP? Isi dokumen KTSP yaitu ada 2 yang akan lebih jelas disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.
Saya akan melanjutkan pemaparan dari Putri, yaitu tentang apa saja isi dokumen KTSP. Dokumen KTSP terdiri dari 2 dokumen, yaitu dokumen 1 dan dokumen 2. Apa komponen dokumen 1 KTSP? Dokumen 1 KTSP adalah dokumen yang bersifat umum, berisi berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik satuan PAUD. Komponen minimal dokumen 1 PAUD berisi pertama, visi, kedua, misi, dan poin 3 ada tujuan satuan pendidikan, yang keempat program pengembangan, kelima indikator pencapaian perkembangan anak, keenam muatan pembelajaran, ketujuh pengaturan beban belajar, dan yang kedelapan ada kalender pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Apa komponen dokumen 2 KTSP? Dokumen 2 disebut juga dokumen program. Dokumen ini merupakan dokumen yang berisi perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pendidik selama 1 tahun ke depan. Komponen dokumen 2 PAUD. Di sini ada program semester, RPPM, RPPH, dan penilaian. Program semester merupakan dokumen perencanaan yang berisi daftar tema 1 semester termasuk alokasi waktu setiap tema dengan menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan. Terus RPPM, di sini RPPM dikembangkan dari kegiatan semester. Dokumen RPPM ini berisi perencanaan kegiatan yang disusun untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 1 minggu. RPPH adalah unit perencanaan yang akan memandu kegiatan dalam 1 hari. RPPH disusun berdasarkan RPP mingguan. Komponen RPPH antara lain membuat identitas lembaga, tema atau subtema, kelompok usia, alokasi waktu, kegiatan belajar atau pembukaan, inti penutup, indikator pencapaian pembelajaran, media, dan sumber belajar yang digunakan. Penilaian. Seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik perlu dinilai sehingga diperoleh berbagai informasi mengenai keberhasilan kompetisi dan gambaran tubuh kembang anak. Pengesahan, pemberlakuan, dan masa peninjauan ulang KTSP. Siapa yang berwenang mengesahkan KTSP PAUD? Ketua penyelenggara atau ketua bidang pendidikan yayasan atau satuan pendidikan. Pengelola yaitu kepala satuan PAUD baik maupun satuan PAUD terpadu maupun pada satuan PAUD tersendiri. Disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat yaitu kepala UPTD pendidikan tingkat kecamatan atau oleh penilik pengawas PAUD. Berapa lama masa pemberlakuan KTSP PAUD? Masa pemberlakuan KTSP PAUD bersifat relatif. Biasanya tidak melebihi batas waktu 5 atau 10 tahun. Masa berlakunya kurikulum dapat mengacu pada tenggang waktu masa akreditasi yang diatur dan diberlakukan di daerah tertentu, baik secara lokal maupun nasional. Kapan dilakukan peninjauan ulang KTSP PAUD? Beberapa pertimbangan dasar untuk merevisi atau memperbaiki kurikulum antara lain perubahan kebijakan dalam pendidikan terutama dalam bidang PAUD, berubah jenis program layanan dalam satuan pendidikan PAUD, berubah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan PAUD, berubah kondisi dan standar input-output satuan pendidikan PAUD, berubah sarana dan prasarana penunjang di satuan pendidikan PAUD, berubah iptek yang signifikan terhadap bidang PAUD, berubah sosial budaya anak dan masyarakat.